Halo teman-teman trader dan investor, selamat datang lagi di channel Cuan-Cuan Saham di analisa teknikal dan bandarmologi harian di hari yang lumayan sih, dan surprisingly pas closing malah ditarik. Seperti biasa, nanti kita akan menganalisa IHSG yang masih oke, kalau menurut saya oke ya, tapi dan juga beberapa saham pilihan yang menarik seperti itu. Langsung aja buat teman-teman yang mau donasi, kasih tip atau support channel Cuan-Cuan Saham, bisa caranya tinggal klik link di deskripsi, ada link Sosiabase, itu nanti teman-teman bisa beri donasi dan juga pesan pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang ada pertanyaan, kritik atau saran, silakan sampaikan aja via DM Instagram atau komen YouTube. Dan maaf, sepertinya saya belum bisa membalas ya akhir-akhir ini, tapi pasti kalau sudah ada waktu akan saya jawab semua, baik komen YouTube maupun Instagram yang belum terjawab. Terus juga jangan lupa support terus channel Cuan-Cuan Saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe, karena support teman-teman itu gratis, tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Oke, langsung aja kita akan masuk ke IHSG, dan seperti biasa kita ke transaksi dulu. Hari ini transaksinya bagus, besar ya, 12,586 triliun. Dengan pergerakan asing hari ini net buy tapi tipis sekali, kecil banget, cuman 45,95 miliar, nggak sampai 50 miliar ya. Dengan net buy terbesar dipegang oleh Arto, lalu setelah itu Tevas 55,6 miliar, lalu Telkom ini yang buat narik IHSG waktu closing tadi ya. Nanti coba kita cek. 44,4 miliar, lalu Akra 30 miliar, Inco 27,4 miliar, LPPF 18,3 miliar, TPIA 15,2 miliar, dan Bank BRI 13,5 miliar. Masuk saham-saham yang dijualin asing, pertama ada Antam 63,1 miliar, Bank BCA 59 miliar, Tower 46,4 miliar, United Tractor 27,1 miliar, Era 18,4 miliar, Astra 16,4 miliar. Nah, langsung aja kita akan masuk ke teknikalnya IHSG yang kerasa banget. Serius, sesi 2 itu tadi ketika IHSG turun ya, itu benar-benar semua saham hampir melemah untuk saham-saham yang betanya cukup kuat dengan IHSG ya. Dan pelemahannya itu kerasa sekali. Saya kebetulan mantau full ya dari sesi 1 sampai sesi 2 tadi. Dan ketika sesi 2 waktu bantingan itu, waktu koreksi ya, IHSG itu kerasa banget. Dan apa ya, sebenarnya kemarin tuh udah ada tanda-tanda candle reversal atau rebound, tapi ternyata hari ini masih belum rebound. Reboundnya pagi doang, dibuka open gap seperti biasa, loncat pakai Bank BCA, tapi closingnya dalam waktu sesi kedua. Tapi bagusnya adalah IHSG sudah rebound dan closing di atas 60-80. Selain itu juga IHSG closing masih di atas inverted head and shoulder alias garis biru. Tuh, jadi masih bisa digunakan kalau ini sebagai sekarang sudah support. Kemarin saya juga berpesan kalau IHSG ini kita kan pakai closing ya. Selama dia masih closing di atas inverted head and shoulder, kalau menurut saya masih oke. Dan ya tadi saya juga cuma berharap sih kalau semoga aja IHSG closingnya di atas inverted head and shoulder. Dan ternyata setelah bottoming sampai low 6068 ya, dia berhasil rebound dan closing di 6097. Cukup oke sih, yang pasti dia masih closing di atas inverted head and shoulder, yang artinya sekarang garis biru ini masih jadi support. Apakah besok nggak bisa turun? Jelas aja bisa. Kita udah lihat juga dia shadownya sampai ke dalam juga ya, dan ini kan ke bawah arahnya inverted head and shoulder itu, artinya yang besok dia supportnya lebih bawah lagi gitu. Kalau hari ini sebenarnya supportnya ada di sekitar 6087, besok berarti supportnya ada di sekitar 6083 karena garisnya ke bawah seperti itu. Tapi posisi bagusnya adalah sudah menjadi support. Descending triangle ini sudah bukan resisten. Saya cuman sampai nggak pengen ya kalau IHSG ini closing di bawah descending triangle lagi, karena ya udah kita kembali downtrend lagi. Tapi untuk saat ini kita sebenarnya sudah nggak downtrend karena kita sudah breakout resisten downtrend kita seperti itu.
Harapannya segera rebound karena hari ini juga sudah ada rebound. Semoga besok rebound, dan hari ini melemahnya tuh gara-gara indeks regional juga pada melemah semua. Indeks Asia itu pada koreksi dalam, efek kalau nggak salah dari China, tapi saya nggak begitu paham jadi nggak saya bahas detail. Seperti itu. Harusnya udah jatahnya support sih, tapi apa ya, di retest semakin bagus kok dari support ini tuh, dan sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk buy on weakness. Kalau misalkan teman-teman merasa punya saham yang oke, watchlistnya misalkan saham A gitu ya, bagus, terus waktu IHSG ada swing low dia ikut koreksi juga, nah itu bisa buat beli karena sekarang posisinya sudah tidak downtrend lagi. Beda sama ketika posisi downtrend, ketika kena support harus dilihat dia jebol apa enggak dulu, seperti itu. Tapi harusnya ketika ada pelemahan akan ada rebound karena sekarang kita posisi sudah tidak downtrend, seperti itu. Itu kalau menurut saya sih. Yang penting sama, batasi resiko aja. Kalau misalkan tetap beli ya harus siap stop lossnya juga biar nggak keseret sampai dalam kalau misalkan dia mau turun dalam, seperti itu. Tapi ada view kurang bagus sebenarnya ya di candle kecil ini, tadi sudah sempat saya buka-buka dulu sebelum bikin konten. Nah ini saya menemukan ada sebuah double top walaupun nggak begitu rapi juga ya. Ini top 1, ini top 2, dan IHSG juga sebenarnya masih ada gap sampai sini. Nih, ini kan closingnya di 6029, area 6030. Tuh, 6030. Dan kalau kita lihat trennya IHSG itu kan setiap gap pasti ditutup. Tapi ini gap 15 menit doang ya, bukan gap daily. Cuman ya nggak menutup kemungkinan untuk ditutup juga karena ini double topnya sudah breakout, seperti itu. Dan target penurunannya breakdown, Nah, ini kan sampai sekitar sini ya. Kalau kita tarik ke bawah, nah pas kalau dia sampai 6044, seperti itu. Tapi ya kalau menurut saya kalau udah sampai sini lebih bagus ya sekalian nutup gap sih di 6030, seperti itu. Apakah bisa terjadi? Bisa. Apakah sudah pasti terjadi? Belum tentu karena dia juga udah mengarah ke atas untuk yang 15 menit ini. MACD-nya, histogram juga udah mengarah ke atas, RSI juga udah rebound, candle juga udah ada rebound, seperti itu. Mungkin dia nanti ke 60-30 ya ngikutin garis warna biru ini. Jadi dia semakin ke bawah, semakin ke bawah, semakin bawah, kan lama-lama bisa sampai 6030 tuh. Nah, seperti menurut saya seperti itu untuk plannya. Tuh. Jadi nggak saya sih berharapnya tuh ya nggak nyungsep lagi di bawah descending triangle. Jadi kalau misalkan memang mau nutup gapnya pelan-pelan aja turunnya gitu. Dan nanti ketika udah ketutup langsung rebound di 60-30. Ada view sampai ke sana tapi belum pasti terjadi juga. Dan untuk support terdekat sebenarnya kelihatan ya. Ini 6090. Sekarang ini area supportnya dia untuk IHSG ini. Tuh. Dan kalau dia masih closing di atas 6090 masih bagus sih. Tapi kalau misalkan closing di bawah 6090 ya dia bakal ke support selanjutnya. Seperti itu. Worst case scenario sampai 60-30 itu aja. Cuman dalam keadaan IHSG sudah tidak downtrend lagi. Harapan saya seperti itu. Dan kalau untuk ke atas nanti kita tunggu bahasanya kalau dari bond aja. Yang pasti 6115 sudah jadi resisten lagi karena sudah breakdown lagi untuk IHSG ini. Seperti itu. Oke, kita langsung masuk aja ke beberapa saham pilihan. Kita mulai dari Antam yang dijualin asing ya, terbesar hari ini. Salah, kita harus cek nikelnya. Hari ini Antam turun lumayan walaupun volumenya belum terlalu besar ya. Volumenya tidak terlalu besar tapi turunnya lumayan, turun 3,8%. Tapi sebenarnya volume besarnya itu kemarin ya. Ini waktu kemarin candlenya jelek dan volumenya besar. Tuh, karena dia di atas rata-rata. Dan untuk indikator terlihat ada tanda-tanda pelemahan. Ini MACD-nya sudah mengarah ke bawah menuju dead cross, histogramnya juga mengarah ke bawah, RSI-nya juga mengarah ke bawah, seperti itu. Nah, dan kita lihat ternyata hari ini nikelnya koreksi 27 Juli. Kemarin 26 Juli bagus, 27 Juli hari ini koreksi. Jadi memang kalau menurut saya salah satunya efek dari
koreksinya nikel ini ya, untuk si Antam koreksi hari ini. Cuman harusnya arahnya sih tetap ke atas, karena nikelnya juga bagus kok trennya, dia bisa buat higher high juga, dan ini adalah koreksi yang wajar setelah membuat yang namanya higher high. Saya yakin kalau misalkan ya ini nikel sampai breakout 20.000 itu bakalan kenceng trio metal itu, karena ketika di 20.000 aja harga trio metal itu ada di sekitar sini tadi ya, berapa ini, 25 Februari ya, di area sini sekitar 3.000-an tuh, dan sekarang dia udah deket sama 20.000. Artinya dari indikator kalau misalkan ada divergen dari komoditas sekarang tuh udah terjadi regular bullish divergen, dan harusnya segera mengejar seperti itu. Cuman ini juga yang saya maksud dengan saham nikel itu cepat merespon dari komoditasnya, nggak kayak batu bara ya yang udah naik gila-gilaan sekarang, bahkan harga all time high, kalau nggak salah, bukan all time high sih, lebih tinggi dari 2018 yang pasti, tapi harga sahamnya belum pada gerak. Tapi kalau nikel tuh kayak gini, harga nikel naik langsung naik, harga nikel turun langsung turun, seperti itu. Jadi ya suatu yang wajar hari ini turun 3,8% itu, dan untuk resisten masih sama, ada di area 2700. Berkali-kali dia nyoba retest tapi belum berhasil ya, dan akhirnya koreksi seperti itu. Kita coba lihat candle kecil untuk mencari supportnya. Nah, ini sebenarnya juga ada view kurang bagus untuk Antam ini ya karena dia ada potensi bikin yang namanya triple top nih. Ini top 1, top 2, top 3, dengan catatan apa? Dia breakout area 2500 seperti itu. Sebenarnya di sini juga ada neckline ya, 2540. Ini pas di sini nih, dan dia sudah jebol double top berarti. Tapi masih ada support sampai area 2500. Kalau menurut saya selama dia belum jebol 2500 masih ada potensi rebound, dengan catatan nikelnya juga rebound. Yang penting lihat harga nikelnya aja sih. Tapi kalau di teknikal seperti itu. Kalau misalkan 2500-nya jebol baru bisa agak dalam untuk si Antam. Tapi saya yakin ketika 2500 jebol harga nikel juga bakalan turun dalam. Tapi kalau misalkan nikelnya nggak turun dalam, 2500-nya juga nggak bakal jebol. Seperti itu. Lalu tugasnya apa sekarang? Tugasnya batasi resiko. Kalau misalkan ternyata nikel koreksi dan Antam jebol 2500, ya keluar dulu aja. Karena mungkin dia target bisa sampai sini, sekitar 2400. Kan daripada minus, mending cut loss dulu, nanti ambil di sini average-nya lebih bagus kan, dan tinggal tunggu naiknya, seperti itu. Itu untuk Antam. Cuman overall kalau menurut saya masih oke, karena hari ini juga koreksinya tidak terlalu besar, dan ya harga nikelnya memang baru koreksi. Kita lihat dalamnya. Hari ini juga ada big distribusi besar sekali ya, yang jualan 37M, yang beli paling besar cuma 18M. Bandar volume turun, kemarin sebenarnya lebih besar sih ya. Hari ini ada juga distribusi juga. Bandar movement juga turun, cuman kalau dibandingkan sama akumulasinya masih besar akumulasinya. Ini sebenarnya bisa dimanfaatkan. Serius, kalau teman-teman belum punya proxy saham nikel ya, bingung Antam, Inco, atau Harum, nah tinggal pilih salah satu aja dan bisa masuk di angka yang tepat, seperti itu. Tuh, itu untuk Antam. Jadi kalau menurut saya untuk saat ini wait and see dulu. Kalau misalkan dia bisa rebound dari 1500, artinya bagus, dia bisa bertahan. Tapi kalau misalkan nggak bisa rebound dari 2500, ya bakal agak lumayan juga turunnya. Yang penting tinggal lihat harga komoditas nikelnya aja, seperti itu. Itu untuk Antam. Lanjut kita cek ERA yang dijuali asing juga dan sudah rebound. Hari ini ERA naik 3,42% setelah dia koreksi sampai ke 575, area supportnya dia ya. Pas saya juga pernah bahas kemarin ketika era bantingan ini ya. Ini saya bilang kalau misalkan dia jebol 640, target selanjutnya sini sekitar 580 sampai 575. Dan ternyata walaupun ini shadownya sempat sampai 550, tapi dia masih closingnya di 580. Seperti itu, yang artinya untuk saat ini 575 adalah supportnya ERA, karena dia sudah rebound juga dengan volume yang bagus. Saya lihat ada tanda-tanda pembalikan arah di balik keluarnya asing ini ya. Cuman kalau setahu saya bandarnya ERA itu bukan asing,
Dan setelah itu juga ada yang namanya hidden bullish divergence, yaitu harganya ke atas tapi yang ditarik yang bawah ya. Ini harganya kan ke atas tapi indikatornya ke bawah. Artinya apa? Hidden bullish divergence itu mengartikan kalau tren itu akan berlanjut. Dan saat ini trennya ERA itu sedang uptrend. Dan ya silahkan disimpulkan sendiri. Dari indikator pun juga bagus. Histogramnya menguat terus juga MACD-nya calon golden cross. Mungkin kalau misalkan besok lanjut hijau, dia bakal golden cross. Untuk saat ini dia baru kena resisten di 605. Dan kalau misalkan bisa lanjut jalan dari 605 alias breakout, target selanjutnya adalah 640 untuk ERA ini. Dan kalau misalkan bisa breakout lagi, target selanjutnya sekitar 670 untuk ERA. Seperti itu. Yang penting batasi resiko aja. Masih lumayan sebenarnya targetnya kalau misalkan kita ngincer breakout 640 ya. Masih kalau misalkan dia dari average 600 saja ke 660 kan masih 10% kan. Seperti itu. Volumenya juga bagus. Waktu rebound volumenya besar. Ini ya, waktu hijau-hijaunya. Yang pasti dari indikator oke sih. RSI juga ada hidden bullish divergence, yang artinya tren bakal berlanjut juga. Seperti itu. Setelah kemarin dia didistribusi ya, ini mulai ada akumulasi lagi. Dan hari ini juga ada small akumulasi dari broker pertama, yaitu RX doang. Seperti itu. Kalau teman-teman mau masuk dan dijemput di 580, kalau menurut saya itu bakalan aman sekali karena itu disupport. Tapi kalau misalkan nggak yakin bisa kejemput sana, kalau menurut saya bisa cicil-cicil dari 605 sampai 580 seperti itu. Atau enggak kalau misalkan mau all in pun juga silakan ya di 605, tapi harus punya stop loss di bawah 580. Misalkan taruh di 570 ya, ini resikonya 5,79%. Jadi gitu cara menghitung risk to reward-nya. Kalau misalkan saya masuk di 605, berapa sih resikonya? Oh ternyata 5,79%, anggap ini misalkan 5% ya. Terus toleransi cut loss saya tuh misalkan cuma 500.000 gitu. Ya berarti maksimal masuknya 10 juta. Nanti ketika terjadi cut loss, ya udah terjaga resikonya sesuai dengan toleransi cut loss kita yaitu 500.000. Tapi kalau misalkan toleransi cut loss-nya 50 juta, ya silakan masuk 50 miliar nggak masalah budgetnya. Seperti itu. 50 miliar ya kalau nggak salah ya. 5%-nya 50 miliar atau 5 miliar. Oh 5 miliar 5%-nya nggak tahu lah, itu malah 10% itu. Tuh kira-kira kayak gitu, tinggal dihitung aja. Jadi kalau misalkan tahu resikonya itu 5%, kan bisa dicari tuh supportnya di mana, terus pasang stop loss di bawah support. Nah, tadi saya menerapkannya itu supportnya di 580, saya pasang stop lossnya di 570 biar ada space ya, 2 tick gitu. Takutnya kalau dia volatile dan jebol ke bawah. Nah, ini ternyata yang ditemukan kalau saya beli di 605, resikonya tuh 5,79%. Tinggal ditanya misalkan resiko cut loss kita paling besar berapa, ya kira-kira itu tadi lah. Tuh itu bisa dihitung dengan kalkulator. Yang pasti cukup menarik ini ERA kalau misalkan dia bisa berhasil breakout 605 ya, bisa ke 640. Tapi ya itu ingat selalu tetap batasi resiko aja. Seperti itu. Itu untuk ERA. Lanjut, coba kita cek yang dibeli asing. Kita mulai dari Arto kemarin udah ya. Telkom ini yang narik IHSG waktu closing tadi. Kalau teman-teman lihat pakai RTI bisnis, itu di akhir-akhir Telkom langsung ditarik ke atas ya. Cukup tinggi juga, dari sekitar 3180-an sampai di closing di 3270-an. Dan candle-nya sekarang bagus banget ya. Seperti itu. Dan ya kenapa Telkom bisa narik? Karena memang ini adalah ya kalau kita tahu kan Telkom itu kan market cap terbesar ketiga ya, setelah Bank BCA, Bank BRI, yang ketiga itu Telkom. Jadi ya dia punya power untuk narik IHSG. Terakhir dia nge-retest double bottom ini ya. Ini bottom 1, ini bottom 2 dengan neckline ada di area sini sekitar 3.200 sampai 3.150. Itu area neckline-nya Telkom, dan dia sampai nge-retest. Kemarin low-nya sempat sampai 3140. Hari ini low-nya juga sampai 3160, tapi setelah itu dia rebound. Yang artinya sekarang ada support di sekitar 3150 sampai 3200. Seperti itu. Dan Telkom, nah ini juga ya waktu dia support di sini nih. Itulah
bisa digunakan lagi. Di sini jadi resisten, di sini dia jadi support, lalu di sini udah jadi resisten, dan di sini sudah jadi support lagi. Itulah market structure dan juga retest atau pullback. Sekarang dia closing di 3270, dekat dengan resistennya juga. Kalau menurut saya resistennya si Telkomnya ada di sekitar sini. Itu area 3300 sampai 3330-an. Itu area resistennya Telkom. Jadi kalau menurut saya Telkom ini sedang mencoba menuju ke sana. Kalau misalkan berhasil breakout, nah nanti itu bakalan retest dan udah lanjut ke target selanjutnya. Tapi kalau misalkan nggak berhasil breakout, ya mungkin bisa koreksi-koreksi dulu. Seperti itu. Cup handle mungkin bisa juga kalau kita imajinatif ya. Ini ada sebuah cup, lalu ini barusan dia bikin handle-nya. Dengan target kenaikan berarti ya setinggi cup handle-nya ya. Sekitar sini. Target kenaikannya sampai sini. Pas sampai kena resisten di 3560. Seperti itu. Apakah bisa terjadi? Ya bisa juga. Tapi apakah bisa tidak terjadi? Ya bisa juga. Hanya market yang menentukan. Cuman harusnya oke sih. Tapi kurang tahu ya. Kalau yang closingnya ditarik-tarik itu biasanya kurang bagus. Yang penting itu aja. Tetap batasi resiko. Support terdekat di area 3200. Hari ini juga ada akumulasi, Telkom juga sama ya. Sebelumnya diakumulasi, terus kemarin waktu diturunin tuh ada distribusi, dan sekarang sudah mulai diakumulasi lagi. Hari ini juga ada big akumulasi dari top broker 1 dan top broker 2. Bandar movementnya pun juga masih mengarah ke atas untuk Telkom ini. Suatu yang wajar karena dia habis koreksi dalam banget ya. Ini, dia tuh kan harga tertingginya sampai di sini, sekitar 4000. Oh sorry, ternyata sini 4.800, tapi yang swing terakhir koreksinya dari 2019 itu kan dari 4.500 ya, sampai dia turun ke 2.500, itu hampir 50% ya, seperti itu. Dan ya dia udah breakout downtrend channelnya, ini yang warna biru ini, terus ya udah arahnya sudah antara sideways atau ke atas. Katalis juga lumayan oke, karena dia masih punya 5G ya, saham-saham sektor ini. Itu yang penting batasi resiko aja, karena skenario bisa tidak terjadi seperti itu. Lanjut kita coba cek Inco. Tadi udah cek Antam sekalian lah ya, apakah temannya bagus atau enggak. Nah, sama kayak Antam, Inco juga kemarin kena resisten ya. Bahkan dia udah deket banget. Ya sama sih, Antam juga sampai 2690 atau bahkan udah 2700 lebih, tapi belum kuat breakout ya. Inco juga udah deket-deket sama 5575 sampai 5600 ini dan belum breakout. Hari ini nikel malah turun dan akhirnya dia koreksi 2,30%. Beda sama Antam, kalau Antam dia diakumulasi, didistribusi sama asing. Kalau Inco ini tadi ini masuk di saham yang dibeli oleh asing. Seperti itu. Untuk dilihat dari indikator kelihatan banget mau koreksi untuk Inco ini ya. MACD-nya mengarah ke bawah, histogramnya mengarah ke bawah. Bentar lagi dead cross juga, RSI-nya juga mengarah ke bawah. Seperti itu. Jadi kalau misalkan besok dia nggak berhasil rebound, kuncinya sama, lihat nikel malam ini. Kalau malam ini atau besok nikelnya bagus, ya ada potensi nggak jadi koreksi. Tapi kalau misalkan ternyata nikelnya koreksi, ya berarti saham-saham nikel pun juga bisa koreksi juga. Seperti itu. Dengan support terdekat di sini 5175. Kalau misalkan dia nggak bisa bertahan, bisa lanjut sampai ke 5000. Seperti itu. Lihat dari dalamnya, dia hari ini nggak ada akumulasi maupun distribusi, yaitu normal, ini ya, netral. Tapi kalau ditarik ke belakang, akumulasinya sih sudah bagus kalau menurut saya. Katalisnya juga oke, nikel ini. Seperti itu. Untuk Inco, yang penting batasi resiko aja. Lanjut coba kita cek Akra yang dibeli oleh asing juga setelah kemarin ada impulsive movement ya, alias kenaikan yang cukup kuat. Ini masih berlanjut ternyata. Dengan dia di sini rebound karena divergent. Harga ke bawah terus, tapi indikator ke atas terus. Ini juga MACD-nya arahnya ke atas. Alhasil dia rebound naik di sini 9% dengan volume yang bagus. Dan berhasil breakout juga di sini ya, sekitar 3370 ini. Dia breakout di hari selanjutnya, lalu habis itu retest dengan volume yang kecil. Ini yang saya maksud dengan retest sehat. Breakoutnya candle-nya gede-gede nih, 16 sama 17 sama 19 Juli ini. Terus waktu retest dia volumenya kecil banget. Dan setelah itu yaudah dia lanjut rebound dan sekarang closing di 3560. Itu sebenarnya juga ada dekat area resisten juga, 3550 sampai 3600. Dia high hari ini juga sampai 3630, tapi nyungsep lagi dan closing di area
3.560. Kalau dia dari volumenya, hari ini kan candlenya kurang bagus, cuman ini sebenarnya doji sih, tapi shadow-nya lebih panjang ke atas ya. Jadi kalau menurut saya kurang bagus. Volumenya bisa mengkonfirmasi candle hari ini, yang artinya kalau menurut saya ada potensi untuk koreksi dari si Akra ini, karena dia belum berhasil breakout 3.600. Mungkin besok dia bisa ke 3.550-an dulu untuk ya koreksinya. Sebenarnya hari ini juga udah ya, dia low-nya sampai 3.550, atau kalau misalkan nggak bisa bertahan di sana ya dia bisa kembali lagi ke area sekitar 3.500 sampai 3.470. Itu ada support di situ. Tuh. Tapi kalau misalkan besok ternyata doji ini dilawan, bukan doji sih ya, ini kayak shooting star mungkin bisa ya. Kalau misalkan candle hari ini dilawan dan dia breakout 3.600, target selanjutnya di sini sekitar 3.700 sampai 3.770 seperti itu. Saya belum lihat ada pattern lain ya. Dan ya sebenarnya agak sayang juga Akra ini dia jebol dari trennya yang saya garis warna merah ini. Dan itu sih seperti itu. Indikator masih oke, arahnya ke atas juga. Ini juga proxy minyak ya, jadi mungkin teman-teman bisa ngecek harga minyak aja, tapi nggak saya cekin. Untuk hari ini ada akumulasi besar sekali, big akumulasi dari top broker 1, top broker 3 maupun top broker 5. Kalau ditarik ke belakang juga dia lebih cenderung akumulasi ya, 1 minggu ini. Cukup menarik, bandar movementnya juga mulai mengarah ke atas, walaupun sedikit setelah dia koreksi di sini dan sudah mulai rebound lagi, artinya sudah ada yang mengakumulasi lagi seperti itu. Itu tadi sih, batasi resiko aja, bisa gunakan support resisten yang tadi saya sebutkan seperti itu. Lanjut, LPPF kemarin udah ya. Kita coba cek yang merah-merah, losers hari ini. Kita coba cek CTRA. Ini CTRA kalau setahu saya dia merah, koreksi lumayan dalam ini karena dia keluar dari indeks ya. Sebentar, saya lupa indeksnya apa. Ini saya cek dulu. Pakai handphone jadul. Nah ini CTRA keluar dari LQ45. Dan ini wajar terjadi, dia drop setelah keluar LQ45 ya. Kenapa? Karena ya saya yakin bakal banyak big fund atau manajer investasi yang mengeluarkan investasinya dari CTRA. Karena mereka itu yang pengelola uang besar itu, beli itu nggak bisa asal-asalan teman-teman. Kayak misalkan kayak kita asal pengen beli ini beli, pengen beli itu mereka nggak bisa. Ada syarat-syarat ya, misalkan minimal harus masuk LQ45, misalkan harus IDX 30 dan lain sebagainya, seperti itu. Makanya kenapa kalau saham-saham masuk ke indeks ini bakalan biasanya pada naik, karena memang yang bisa beli bakalan big money seperti itu. Tapi kalau keluar ya bakal koreksi karena udah keluar dari kriterianya big money itu. Seperti itu. Hari ini dia turun sampai 880, ada distribusi juga ya. Tapi sebenarnya waktu dia di bawah tuh ada yang akumulasi ini. Agak 50-50 sih, dan sebenarnya tidak menutup kemungkinan juga dia bisa diangkat lagi ya. Walaupun keluar LQ45, syaratnya apa? Ya syaratnya ada yang cover buangan ya. Kalau ternyata ada yang nampungin, entah emitennya sendiri, jagain harganya kan bisa juga. Seperti itu. Dan sekarang dia deket banget sama support. Ini resiko kecil banget ini, di 865 ini. Tuh. Dan sebenarnya kalau support di sini sih, sekitar 875. Tapi kalau kita pakai low yang akhir-akhirnya kan sampai 860. Jadi mungkin bisa kita gunakan 875 sampai 860 ini untuk supportnya CTRA. Tapi kalau misalkan jebol ya lebih baik keluar aja karena jelas di sini ada double bottom ya. Atau kalau misalkan kita tarik pakai trennya, ini bisa aja jadi bearish flag. Jadi dia turun terus di sini bikin base. Nah, kalau dia breakdown ke bawah ya bakal turun lagi. Seperti itu. Pas di neckline sih sekarang 860 ini. Tinggal batasi resiko aja. Hari ini juga indikatornya mulai menurun. Dan terakhir dia reboundnya karena divergent juga ya. Harganya ke samping tapi indikatornya ke atas. Makanya dia rebound waktu di sini 15 Juli. Tapi ternyata di sini malah ada yang jualan dengan volume yang lumayan. Hari ini pun juga volumenya besar juga ya. Agak serem sih sebenarnya, tapi kalau teman-teman berani spek buy, silahkan di 860-an ya. Yang penting pesan saya adalah stop loss harus ketat, karena kalau misalkan enggak, ya bisa dalam kalau dia jebol 860 itu, CTRA itu.
seperti itu. Tapi selama dia nggak jebol 860, kalau menurut saya masih oke. Nah, kalau misalkan dia jebol 860, target selanjutnya dari sekitar sini, 845 sampai 800. Itu support selanjutnya si CTRA, seperti itu. Terus juga sektor properti belum ada tanda-tanda pembalikan arah atau masih lesu sih kalau menurut saya. Belum saatnya manggung. Kalau sekarang kan masih saham tekno, terus juga digital banking gitu. Tapi pasti suatu saat bakal ada pergerakan perpindahan saham yang manggung juga, seperti itu. Ini untuk CTRA. Kalau misalkan teman-teman tanya, Mas saya harus jual atau beli? Saya punya CTRA nih, average down harus bagaimana? Nah, itu kembali ke teman-teman sendiri. Teman-teman bisa batasi resiko sampai mana. Kalau misalkan teman-teman nggak masalah sih Mas, modal saya kecil banget kok, saya cuma punya satu lot, mau dia turun sampai Rp500 saya juga nggak masalah. Ya itu bisa juga terjadi. Tapi kalau ternyata modalnya gede banget, wah saya 100% modal di sana pakai margin juga ya Mas. Nah, terus dia jebol, itu kan namanya bakal repot juga kan. Jadi itulah yang tahu resikonya itu teman-teman sendiri. Kalau teman-teman bisa menanggung minusnya, siap untuk hold menunggu rebound, ya silahkan. Tapi kalau misalkan nggak bisa, ya lebih baik segera exit setelah dia breakdown seperti itu. Tapi terlihat ada tanda-tanda koreksi. Konfirmasinya besok sih. Kalau misalkan besok dia jebol 860, saya yakin dia bakal dead cross dan bisa turun lagi. Tuh. Batasi resiko aja. Itu untuk CTRA ya. Lanjut. Aduh. Ini Unilever masih minus 4% lagi. Gak apa deh, kita coba cek Unilever ya. Walaupun kemarin weekend sudah saya cek Unilever, tapi ternyata hari ini dalam lagi. Ini mungkin juga salah satu yang narik IHSG ya. Ini dia masih turun dengan volume yang besar. Ini masih kurang bagus sih kalau menurut saya. Walaupun, nah asingnya juga ikut keluar ternyata. Ya, kemarin saya lihat sisi bagusnya Unilever. Walaupun dia turun terus, asingnya tuh sudah mulai masuk. Nih, tapi akhir-akhir ini ternyata dia turunnya disertai asingnya juga ikut keluar. Jadi kalau saya bilang sekarang sudah kurang bagus lagi. Unilever ini juga dia buy trend dan lain sebagainya, semuanya kurang oke sih Unilever ini. Tuh. Dan kalau misalkan kita cari support, kita harus mundur pakai time mesin waktu ya. Aduh, ini internet saya agak lemot ini. Sebentar. Nah, ini sebenarnya dia sekarang udah sampai area support nih. Support di tahun support di tahun 2013. Ini udah deket area konsolnya. Di sini dia koreksi, terus bikin descending triangle selama hampir 1 tahun ya, Desember 2012 sampai April 2013. Oh enggak, sorry, 3 bulan doang ternyata. Dia bikin descending triangle, breakout, dan akhirnya naik sampai 14%. Tuh. Dan sekarang dia masuk ke area ini lagi. Ini ya, 4.500 di sini lagi. Yang artinya sebenarnya sekarang sudah ada support. Di sini juga sebelumnya ada support. Sebelumnya resisten 4.500. Ini area krusial sih, 4.500 nih. Kalau saya tarik mundur ya ternyata ya. Di sini dia resisten. Di sini dia jadi support, setelah breakout jadi support 4.500. Di sini dia area konsol juga. Seperti itu. Tapi kalau misalnya nggak bisa bertahan dari 4.500, saya rasa Unilever ini target penurunannya bisa sampai 4.200. Dan itu juga sudah dekat dari target inverted head and shoulder-nya. Karena dia turunnya kan pakai inverted head and shoulder. Ini shoulder kiri, head, shoulder kanan. Seperti itu. Dan ya itulah, dia pun juga masih downtrend. Susah memang trading di saham downtrend itu. Makanya trend is your friend. Itu ya. Jadi kalau menurut saya sih kurang oke untuk Unilever ini. Bagusnya dia udah masuk area oversold, tapi jeleknya ya dia barusan golden dead cross. Sorry. Itu sih lebih baik hindari dulu aja kalau menurut saya. Saya yakin juga saham-saham yang bobotnya berat kayak gini, kalau mau balik arah tuh pasti bakal konsolidasi dulu. Jadi kalau teman-teman mau average down, pengen masuk Unilever, nanti kita lihat aja waktu dia konsolidasi. Tapi jangan beli waktu dia masih turun terus itu ya. Seperti itu. Sebenarnya dia juga udah divergent sih, karena harga ke bawah tapi indikator ke atas, tapi belum ada konfirmasi juga. Tuh. Lihat-lihat dulu aja sih Unilever ini, wait and see dulu aja. Kalau teman-teman yang quote pengen average down, tunggu waktu dia konsol aja. Seperti itu. Itu tuh Unilever, tuh tower dia koreksi ya, suatu yang wajar. Kemarin dia habis naik tinggi,
mungkin taking profit. Lanjut kita coba cek yang hijau-hijau aja. Yang naiknya tinggi juga banyak sih sebenarnya. Kita coba cek BRPT. Nah, ini BRPT, ini dia masuk indeks juga. Makanya ada reboundnya BRPT hari ini. BRPT ini dia masuk pertama IDX 30, lalu setelah itu LQ45 yang masuk LQ45 BRPT sama TINS ya. Terus IDX 80 ada juga BRPT ini. Makanya dia bagus hari ini. Karena masuk indeks-indeks itu artinya big money bisa mulai beli ya. Cuman di luar itu semua tanda-tanda rebound tuh memang sudah kelihatan. Karena BRPT ini udah divergent dari lama sekali ya. Ini indikatornya ke atas terus, bahkan dari tanggal 3 Agustus dia ke atas terus, tapi harganya ke bawah terus. Seperti itu. 3 Agustus mana tuh? Nih, kalau kita tarik yang terakhir aja, swing terakhir dari sini ya. Ini kan harganya ke bawah dari 29 sampai sini. Harganya ke bawah tapi indikatornya ke atas. MACD-nya pun juga ke atas juga. Makanya itu tanda-tanda dari tren sudah mulai melemah. Dan ditambah dengan momentum hari ini ada berita kalau BRPT masuk LQ45, ya akhirnya sama Bandar ditarik hari ini. Dia juga rebound dari supportnya 800 nih, area support juga ya. Area supportnya dia. Terus dia sudah tidak membuat low baru dan akhirnya rebound. Volumenya bagus kalau saya lihat. Tuh. Cuman dia belum breakout dari downtrendnya sejak 17 Desember 2020. Ini ada garis hijau, dia kan masih di bawah ini ya. Kalau misalkan besok breakout, harusnya sih breakout ya. Tapi nggak tahu juga, nggak menutup kemungkinan dia turun lagi. Kalau misalkan besok breakout, lalu dia retest, itu bakalan oke untuk entry. Nah, tinggal kita lihat aja dia breakoutnya sampai mana, terus retest support terdekat yang mana itu. Tapi dari volume, indikator juga mulai bagus juga, mulai golden cross lagi untuk MACD-nya. Harusnya sih besok bisa menguat. Setidaknya menguat sehari, terus habis itu baru retest. Kalau enggak ya belum tahu juga saya. Bisa tinggal dilihat dulu aja. Hari ini ada big akumulasi, tapi belum terlihat ada akumulasi ke belakang ya. Baru hari ini doang big akumulasinya dari top 1, top 3 maupun top 5. Tapi top 1-nya cuma normal akumulasi doang. Tuh. Kalau saya lihatnya sini masih distribusi sih. Tapi dia udah mulai divergent, itu yang bagus. Kayak ada yang nampungin aja gitu. Pada movement-nya juga masih turun, tapi foreign flow-nya naik terus. Artinya asing masuk terus di BRPT ini. Cuman setahu saya bandarnya BRPT bukan asing ya. Bandarnya BRPT ya Pak Prayogo Pangestu, pemiliknya sendiri. Seperti itu. Ini sih, dia kalau menurut saya rebound-nya karena ini. Pertama udah divergent, kedua ada story juga yang keluar hari ini. Seperti itu. Untuk BRPT DMMX masih strong sekali, sudah ganti kepala. Nah, ini saya mau cek DMMX. Tadi saya iseng sebelum bikin konten ini ya. Saya iseng ngecek broker summary dan ternyata TF-nya masuk lagi, teman-teman. Ini nggak tahu ini mau dibawa ke berapa ini si DMMX. Kalau teman-teman ngikutin kemarin itu kan saya bilang yang ngumpulin DMMX di bawah itu kan TF. Terus akhir-akhir ini TF sudah mulai taking profit waktu dia swing dari 1100 sampai 2900-an sampai kemarin itu. TF tuh TP terus, maksudnya dia cicil keluar distribusi. Nah, hari ini TF masuk gede banget di average 2900. Nah, ini nggak tahu juga ini mau dibawa kemana. Tapi juga apa ya, hati-hati juga, bisa juga ilusi optik ya ini ya. Seperti itu. Yang pasti kalau kita lihat di data, TF masuk lagi nih bandarnya 15M di average 2900. Seperti itu. Dan kemarin saya cek DMMX ya, saya bilang dia ada potensi evening star. Dan konfirmasinya hari ini, kalau misalkan hari ini merah, benar dia pembalikan arah. Tapi ternyata hari ini candle-nya hijau, teman-teman. Jadi di konten kemarin potensi evening star itu gagal. Itulah kenapa trader itu harus menunggu konfirmasi ya. Karena kalau spekulatif itu terlalu beresiko. Tuh kemarin kita lihat candle-nya udah doji, tinggal tunggu candle merah terus dia balik arah, udah distribusi. Ternyata hari ini bandarnya masuk lagi. Seperti itu. Saya nggak tahu mau ditarik sampai ke berapa ini DMMX. Dan kalau misalkan kita cek
support terdekat DMMX ada di sekitar sini ya. Nih, 2690, 2700. Itu agak jauh sih. Support terdekat sini berarti 2900. Nih. Cuman karena dia closing di atas 3000, nah mungkin kita bisa pakai 3000 untuk support psikologis dulu. Cuman saya minta tolong kalau misalkan masuk di 3000 jangan full porsi. Setidaknya minimal spare sampai 2900 seperti itu. Tapi dia belum ada tanda-tanda pelemahan ya. Indikator di time frame 15 menitnya juga malah golden cross. RSI juga masih mengarah ke atas. Itu sih support terdekatnya itu 2900. Kalau resistennya nggak tahu juga ini. Ini DMMX ini apa ya, tinggal pasang trailing stop aja kalau teman-teman udah punya barang di bawah, udah punya cuan dan lain sebagainya. Bahkan terakhir kan kemarin dia juga belum divergent ya, tuh tapi dia bisa bikin divergent juga kalau misalkan nggak bisa breakout yang sini. Masih oke sekali ternyata di DMMX ya. Hari ini yang mengejutkan, bandarnya beli lagi dan average-nya bandar lumayan tinggi 2900. Nggak tahu ini mau ditarik sampai ke berapa, kita lihat aja besok. Yang pasti itu kalau mau masuk stop loss harus ketat karena harga udah tinggi banget. Tapi kalau misalkan teman-teman udah punya barang, tinggal jaga trailing stop aja. Seperti itu. Kayak ya perjalanan bakal dilanjutin dengan adanya hari ini. Itu DMMX. Lanjut, coba kita cek BFIN. Yang hari ini naik 8% juga ya. Nih. BFIN ini juga saham punya story karena dia salah satu anaknya Northstar juga. Northstar itu kan investornya Gojek ya. Dan Gojek udah merger sama Tokopedia dan bahkan ada berita kalau si BFIN ini mau kerjasama sama Bank Jago alias Arto. Tapi belum ada konfirmasinya juga ya. Cuman yang jelas mereka satu ekosistem, anaknya Gojek semua satu grup lah. Satu ekosistem sih kalau menurut saya yang paling tepat. Dan kemarin setelah dia koreksi sampai ke area 800, itu area supportnya dia, akhirnya dia rebound. Reboundnya sih candlenya merah-merah ya, tapi dia naik terus. Dan hari ini ada pergerakan yang cukup menarik, naik 8%. Volumenya pun juga bagus, indikatornya pun sudah golden cross. Histogramnya juga menguat sekali. Tuh, cukup menarik sih ini untuk si BFIN ini. Target mungkin ya terdekat 1000 dulu, all time high-nya dia. Tapi kalau misalkan bisa breakout, nah nanti tinggal dilihat aja bisa sampai mana. Tuh, tapi kalau saya rasa sih harusnya minimal dia ke 1000 ya untuk BFIN ini. Karena dia baru aja jalan naiknya itu, sedangkan dia udah sampai 930. Tuh, tapi kalau breakout 1000, 1020 ya ini ya, all time high-nya dia harusnya bakalan cakep sih. Tuh. Kalau teman-teman kemarin ngumpulin barang sampai 800 ya, itu kan pas support sini juga. Kalau teman-teman ngumpulin barang sampai 800, sekarang tinggal hold aja sih. Nanti bisa kalau merasa nggak yakin 1020 breakout ya cicil-cicil jual di sana. Tapi kalau merasa yakin ya hold terus aja. Ini dia juga bahkan dia breakout pattern yang namanya broadening ini ya. Ini saya sambungin dari sini sampai sini. Tapi kayak nggak begitu di respect sih ke dia sama broadeningnya ini. Yang bawah juga. Seperti itu. Perjalanan harusnya jauh dengan catatan breakout 1020 atau all time high-nya si BFIN. Seperti itu. Hari ini ada small sama normal akumulasi ya. Untuk hari ini doang. Tapi kalau ke belakang lebih banyak distribusi juga aja. Tuh. Untuk support kuatnya di 800, resistennya di 1000. Tapi kalau support terdekat mungkin di area 900 ini. Kalau misalnya dia koreksi ke 900 harusnya oke sih. Bisa masuk di sana buy on weakness. Tapi kalau buy on breakout tunggu setelah dia breakout 1020. Seperti itu. Itu untuk BFIN. Oke, mungkin itu aja untuk konten hari ini. Yang menarik sudah kita bahas. Kalau misalnya ada kurangnya saya mohon maaf, semoga bermanfaat. Support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis. Tinggal klik-klik aja, tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Oke, sekian dari saya, semoga bermanfaat. Salam cuan.